Mau nanya dong. Oh, Sebenarnya 2023 itu gimana sih? Karena ada yang bilang serem, bilang enggak. Itu sebenarnya gimana sih? aduh, ini konten sensitif lo bawa lagi. Ya udah nih, Bingung sih. gue coba jawab dari angle sebenarnya apa yang terjadi dari 2020 dan kenapa 2023 banyak yang bilang kemungkinan ini dan itu terjadi ya. Tapi konklusi yang pertama gue harus ngomong di depan adalah pertumbuhan Indonesia itu ekonominya kuat, resesi itu kemungkinannya kecil. Resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi minus 6 bulan lebih, itu kecil. US udah resesi dan sekarang US nggak jadi resesi karena pertumbuhannya plus biarpun cuma 2%-an. Jadi kalau ditanya dari depan akan resesi atau enggak, kecil kemungkinannya, tapi pasti ada perlambatan ekonomi. Nah, perlambatan ekonomi ini yang lo harus cari tahu kenapa. Ini gue make it quick ya, tapi Oke. simple. 2020 pandemi, ingat apa yang terjadi? Lockdown di mana-mana. Tiba-tiba semua mall tutup, ITC tutup, Tanah Abang tutup, yang usahanya di bidang event organizer tutup, wedding industri tutup, semua tutup. Ingat ya, ketika semuanya lockdown, ekonomi tiba-tiba nggak muter. Iya. Betul ya? Betul. Ketika ekonomi nggak muter, maka pemerintah harus nurunin suku bunga. Maka lu lihat suku bunga turun terus supaya apa? Bahkan orang dikasih bantuan tunai. Insentif juga ya. Insentif supaya apa? Ekonomi muter, supaya uangnya dibelanjain, uangnya bergerak. Keluarin dari deposito, keluarin dari instrumen yang tadinya bunganya tinggi jadi kecil kan, diturunin supaya uang muter. Oh iya. Bahkan Amerika printing money lebih gede jumlahnya dari 10 tahun terakhir. Gua denger tuh. Supaya apa? Supaya ekonomi muter. Iya. Ekonomi sudah mulai muter dong. Yang terjadi kalau duit beredar banyak, apa? Inflasi tinggi. Iya. Inflasi tinggi, harga barang mahal. Sekarang ketika inflasi sudah tinggi, maka sudah harus di-tightening. Tadinya ekonomi dilus, sekarang ekonomi harus ditarik lagi, diperketat. Maka suku bunga yang tadinya diturunin, dinaikin. Supaya apa? Uang yang tadinya beredar banyak, masuk lagi. Obligasi naik, deposito naik, bunga pinjaman naik, ngerti ya? Nah jadi ini memang diperketat ekonominya supaya apa? Supaya uang beredarnya berkurang, supaya inflasinya turun. Nah ketika ekonomi diperketat sudah pasti terjadi perlambatan ekonomi. Tapi nggak usah takut, ini siklus ekonomi. Udah pasti akan terjadi hal seperti ini sebelum nanti akhirnya ekonomi bisa bergairah lagi. Jadi semoga ini simple tapi bisa menjelaskan. Resesi kecil kemungkinannya, tapi perlambatan ekonomi sudah terjadi bahkan dari sekarang.